Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Baiklah, di hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang cantik-cantik, ada 3 orang, wanita yang TOP, BGT, PSN, SKLD, ECH ya di sini ya. Ada Ibu Ina, selamat Hai. datang di Bisik, kemudian juga ada Mamah Dedeh, bukan ya? Ini Mama Wiwit. Mama Ada Mama Wiwit. Wiwit, ada ibu guru kita juga, Ibu Iya, Anas. Selamat datang halo. semuanya Terima di Bisik. Seneng kasih. banget deh hari ini Makasih. kehadiran, wanita-wanita tangguh ya, Ah. strong. Wanita-wanita tangguh dari YKKI. Ya, Iya, Apakah itu YKKI? Yaitu Yayasan Kasih Anak Kanker Kanker Indonesia. Indonesia. Ini, tadi sebenarnya kita udah, sempat ngobrol-ngobrol offline ya, dan ceritanya tuh, sangat menyentuh hati sekali gitu. Nah pengen sharing juga nih sama Sobat Komsos sekarang gitu kan, biar Sobat Komsos juga pada tahu, YKKI apa tuh dan di mana tuh gitu. Iya. Boleh dong, siapa nih yang akan cerita duluan? Monggo ya, siapa saja. YKKI itu, Yayasan Kasih Kasih Anak Anak Kanker Kanker Indonesia itu Indonesia. apa? Kapan berdirinya? Boleh oh, diceritakan. oke deh. Aku ya, Mbak. Ah, boleh loh, Bu. YKKI, berdiri pada tanggal 1 November, 16 tahun yang lalu tuh berapa ya? Tahun berapa tuh? 2006. 2006. Iya Dua ya? ya 2006. Iya, Iya, Betul, dua dua ribu ribu enam. enam ya. ya? YKKI Pusat atau YKKI-nya sendiri berdiri di 1 November 2006. Berdirinya kenapa? Karena, kisah pribadi, eee, kisah dari ibu founder kami, Ibu Ira Sulistyo. Pada saat itu putra beliau terdiagnosa kanker di usia, 7 tahun. Oh, masih kecil. Ya, beliau berobat di Belanda. Mmm, Kebetulan di Belanda, tinggal di Biara, karena jauh dari sanak saudara. mmm. Nah, tinggal di Belanda, lalu bolak-balik, Tuhan punya rencana lain di usia 27, putra beliau berpulang. Nah, Oke. sejak itu beliau mendirikan YKKI dan luar biasanya ibu kami itu mungkin 80% hidupnya sekarang untuk anak-anak kanker di YKKI seluruh Indonesia. Jadi, Nah, beliau ini, muter keliling? muter, betul. YKKI ini kalau misalnya tadi Bu Ina bilang di seluruh Indonesia berarti Iya. tidak hanya ada di Bandung saja Ya, dan Jakarta? ya, ya. Ada berapa ini? Ada berapa cabang? Kami ada 7 cabang, pusat Jakarta, Mhm, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, oke. Makassar, Manado, Pekanbaru. Oh, berarti Nah, yang di luar Jawa, Makassar, Manado, sama Pekanbaru. Pekanbaru, betul. Oke. Ada rencana mungkin akan lebih berkembang lagi, selain di Manado, Pekanbaru, dan Makassar? Harapannya begitu, supaya, YKKI semakin banyak membantu anak-anak kanker Mhm. di seluruh Indonesia. Nah, ini kan banyak yang, mungkin banyak juga yang nggak tahu gitu ya, Bu, ya, bahwa, eee, kanker pada anak mungkinkah gitu kan. Nah, Biasanya kan kanker mah, terjangkitnya tuh ke orang dewasa gitu. Sedangkan ini kanker, anak-anak loh. Biasanya tuh rentang usia berapa kalau anak-anak kena kanker? Yang pernah ada gitu? yang pernah ada di kami ada 1 hari, bingung toh, anak bayi 1 hari, Oke. ya Baru lahir. masih Iya. baby 1 hari, eee, kami sampai hari ini, anak tersebut masuk ke YKKI usia 3 bulan, puji Tuhan sekarang sudah 5 tahun ya? 5 tahun, betul. 5 tahun. Anaknya, dari usia 3 bulan. Ibunya yang masih ibu muda tidak berani mandiin, yang mandiin saya, Mmm. Mama Wiwit, kita mandiin, itu sekarang puji Tuhan udah sembuh, sudah lari sana, sudah bisa protes sama Ibu Ina, padahal dulu bayi dieang-eong, Eyang-eyang. betul, sekarang udah protes, nah itu. Paling besar anak kami, Asep berapa tahun? 17 tahun, yang Asep sekarang sudah 23 3 tahun. sudah menjadi guru beliau. Oke.
Alhamdulillah. 23 tahun. Sudah selesai, tapi masih kami ya karena masih keluarga YKK, masih Mhm. kami, dan selalu kami anggap itu anak kami, sudah 27 tahun, sudah menikah, sudah punya anak, sudah menjadi guru di Lembang. Oke. Nah, ini yang diterima rentang usianya berapa? Tadi kan ada yang 1 hari, Ya, maksimal yang boleh, datang bisa dibilang ini rumah singgah ya? ya, Tapi Iya, rumah kita di rumah kita. iya rumah kita, namanya rumah kita. namanya rumah kita. Tapi banyak yang mengenal juga dengan Ru istilah rumah singgah. justru sekarang di rumah sakit RK, rumah kita. Oh, semua Diganti, diganti. ya Kenapa ganti. jadi, Jadi disingkat rumah kita? karena saya mengedukasinya bukan rumah singgah, ke Mmm. dokter, ke perawat, kadang-kadang saya, "Visit ya Dok, nanti lagi jangan rumah singgah ya, karena rumah singgah udah banyak, nanti rumah singgah apa ya?" Karena ada beberapa rumah singgah kan, bilang aja RK atau rumah kita YKK, seperti itu. Akhirnya dokter mengedukasi kalau ada pasien baru, "Hubungi Mama Wit ya, ada di RK." Kan nanti kan nanya, "RK itu apa?" "Rumah kita," ada YKK, "Ya udah tanya-tanya aja deh ke Mama Wit, ini nomor HP-nya." Kadang-kadang itu, orang tua saya pasien baru, keluarga baru, biasa memang, dokter menginfokan ke YKK, utamakan di YKK dulu, mungkin karena YKK-nya mungkin secara pandangan dokter bersih, Mhm. jadi masuk kategori dokter mungkin ya, Betul. dengan kebersihan, dengan kerapian, kepala ruangan pun sepertinya banyak mengarahkan ke YKK. YKK. Meski kadang-kadang baru 2 3 hari pasiennya, "Nggak mau di YKK ah, cenah cerewet, cenah harus ini, Banyak harus Yang itu, cerewet aturan. dia banyak berarti ya. aturan," katanya Oh, gitu. mungkin banyak sobat Komsos, kita juga belum belum kasih tahu sobat Komsos nih, Mmm, Mama Wiwit ini, 24 jam ya. iya, Betul. Betul. Mama Wiwit ini di rumah kita itu 24 jam, 24 hours a day, 7 days a week, iya, ya. Temu terus tiap iya, hari gitu, iya, sebagai koordinator. Ya. iya. Oh, jadi dicerewetin sebenarnya itu sama Mama Wiwit. Dicerewetin apa biasanya Mama Biasanya Wiwit? kalau jujur ya, kalau saya memang suka ngasih tahu awal, eee, keluarga masuk ke YKK itu minimal ya tidaknya bersih, Bersihnya kan tuh kayak apa tuh? Misalnya karena mandi gitu Nah, kan? ya itu harus wajib, ada yang mau pulang nggak mau ke RK karena suruh disuruh mandi mandi. terus. Oh. Ya, salah satu pasien Oh, itu dari bener ya, ya serius ya? betul, salah satu pasien dari, jujur ya dari Cirebon, kan mohon maaf ya kalau dari ya maaf kampung kan jarang mandi mungkin ya, saya kan bilang gini, "Mah, udah mandi belum?" Saya bilang gitu. "Udah Mah, kok maaf ya, kok masih bau?" Saya bilang gitu. Bau keringat maksudnya. "Kok bau keringet ya kayak dari rumah sakit?" Saya bilang, "Udah kok, udah." Terus anaknya nyeplos, "Belum juga Mama bilang bohong," katanya gitu. Anak-anak itu memang jujur Ya, ya. akhirnya, "Mama kalau di sini wajib mandi pagi, sore tuh harus wajib mandi. Setidaknya kalau nggak mandi ganti baju atau diseka," Mhm, kayak gitu. Saya memang terus kalau pulang dari rumah sakit harus ganti baju, harus mandi karena kan di rumah sakit banyak virus, iya, banyak bakteri, habis diinfus itu kan, tempat tidur umum, mhm. bekas-bekas itu kalau masuk ke sini harus mandi. Alasannya dingin, udah nggak biasa mandi sore. Pakai air anget, Ada. Kami ya Ada. sediakan air kan? hangat. Kita Ada. ada 2 kamar mandi yang menggunakan air panas, silahkan kalau mau pakai air panas. 24 jam air panas tuh nyala, Kak. Enggak Jadi di jam ya? enggak, Enggak. Jam 8 silahkan. pagi sampai jam 10 aja gitu, enggak ya? Enggak, ini 24 jam silahkan mau mandi pakai air panas, kita nggak batasi, toh nggak suruh bayar listrik, saya bilang gitu emang. Mandi aja, mandi, sabun mandi, apapun itu kan Kami siapkan. Disediakan. sediakan kami. Asal minta, kalau nggak minta kan saya nggak tahu, Kak. Bener ya? Ya, kalau minta, "Mawit aku nggak punya sabun mandi," pasti kita kasih, kalau nggak ngomong saya kan nggak tahu, masa harus bongkar-bongkar kamarnya nggak punya sabun mandi ya, kan nggak mungkin, kalau minta pasti akan kami Oke. berikan. Oh, berarti ada yang menolak masuk ke kaki gara-gara Suruh mandi, Iya, suruh oh banyak bersih, aturan. oh banyak ngomongnya banyak aturan? aturan katanya gitu. Ya Oke. karena Ya, kan memang anak-anaknya nggak boleh jajan eee, juga Oh, itu gitu. salah satu, iya, Iya. peraturan di kaki juga. Betul. Oke, berarti kita ini ya, tadi kan berdiri dari tahun 2006, ya 2006 sampai dengan sekarang tuh 16 tahun, ya jalan, 17 lah ya bulan ya November nanti gitu kan. lagi ya ABG ya ABG. lagi kata orang Sunda keur meujeuhna hese diatur. Hese diatur hese diatur tapi ternyata banyak peraturan Ya, justru ya. tapi Oke, demi mereka kan, untuk mereka. iya. Nah, Mmm, peraturan apa saja sih yang, sampai, orang tua gitu yang memiliki anak, yang menderita kanker sampai bisa ngomong, "Ah, enggak deh jangan," gitu, karena terlalu banyak aturannya gitu? Nah,
Awal masuk biasanya, pasien-pasien itu masuk dengan rekomendasi dari dokter atau suster. Mmm. Ya, lalu masuk ketemunya yang punya aturan dia. Jadi kita ada beberapa yang harus ditandatangani. Mhm. Ayo apa aja yang Oh. ditandatangani? Salah satunya, lembar pertama adalah, Oh, ini ada lembar pertama, lembar berapa Lembar-lembar. lembar nih? data Mhm, pasien dari mana, terdiagnosa dari tahun berapa, rujukan dari mana, itu, lembar pertama. Terus ke lembar kedua itu ada data Heeh. orang tua itu pekerja apa, pekerjaannya kita, dari penghasilan pun di situ tercantum, mhm. Mhm. BPJS kelas berapa. Terus lembar ketiga itu surat pernyataan untuk peraturan YKK. Apa aja? Apa itu? Peraturan YKK itu, satu, tidak boleh, keluar malam. Kita, batasi kalau sudah menjadi keluarga YKK, boleh keluar itu ke rumah sakit. Itu selama di kaki Iya, selama di YKK rumah di kita? rumah betul. kita. Ke rumah sakit pun kalau sewaktu-waktu sama saya kan ke IGD itu kan nggak mengenal waktu ya, Kak, ya. Mmm, Mau jam berapapun ke IGD kita. Tapi kalau keluarga pasien maksimal masuk ke YKK jam 10 atau jam 9 malam. Itu oke. kan kalau kalau ketemu keluarga. Tapi kalau dari rumah sakit kita ya 24 jam. Kalau kan ada beberapa, keluarga YKK yang punya keluarga di luar, Mhm. "Mawit, aku mau berkunjung ke si paman, ke si B," gitu. Mhm. Ya udah nanti masuknya jangan malam-malam ya, kasihan anaknya. Kalau bisa mamahnya aja deh yang ke sana, anaknya di sini, tapi tetap masuknya jam 9. Itu, Oke. peraturan masuk. Terus kedua ada tidak boleh membawa makanan dari luar. Dan Oh, tidak boleh oh. jajan. Entar dulu ya, ini kan YKK di Bandung itu ada di Jalan Pandu ya? Iya, Iya. Iya, Jalan Pandu itu termasuk salah satunya adalah wisata kuliner ya terkenalnya ya? Nah, betul di betul Nggak depan, betul. iya di kan? depan banget pas. Nggak boleh jajan, itu agak gimana gitu. Ya, karena, memang anjuran YKK itu seperti itu, tidak boleh membawa makanan di luar ataupun jajan, karena kita kan nggak tahu, Kak, makanan di luar kebersihannya berapa persen, minyaknya seperti apa. Nah, kalau nggak ketahuan gimana? Ya, itu kadang-kadang itu, Nah ya di kan? luar pandangan mata saya. Jadi kalau apapun yang orang tua bawa di luar, sebaiknya dihabisin dulu di luar, atau di Oke. rumah sakit. Kan kalau di rumah sakit di luar pantauan kita ya, Kak, yang Ya, ya. kadang-kadang jajan ya silahkan itu, tapi jangan dibawa masuk. Karena kalau orang tua jajan otomatis anak. anaknya mau, Kak. Oke. Nah, sedangkan kita menjaga untuk segi kesehatannya tersendiri itu loh, buat Mhm, supaya mhm, anak-anak, masa anak nggak boleh jajan, hari mhm. anaknya jajan gitu kan nggak Oke. boleh. Itu peraturan yang kedua. Kedua, Yang ketiga? ketika itu harus, makan Mhm, makanan yang ada di meja makan, yang mhm. kami sediakan. Jadi tapi tidak berarti, nggak boleh masak itu silahkan. Kalau seandainya nih anak kita menu hari ini seandainya kayak tadi, ayam balado, capcay, atau tumis sawi sama, tahu, lah anaknya pengen yang lain, selama bahan baku di kulkas silahkan mama masak. Oke. Silahkan memasak, tapi tolong makan dulu yang kita masak. Kalau Mhm. ini sudah habis, monggo silahkan masak lagi, seperti itu. Oke. Kadang Itu anak sakit kan pengennya beda ya, Mbak, ya, Iya, kan lapar mata biasanya, ya, Bu. jadi apalagi anak orang Mamayu tua ya, ya, Mamayu. kita nomor satu kan anak. ya, Orang tua makan yang ada di meja, kalau anak lagi nggak kepengen makan itu, pengen makan ini, ininya ada di kulkas, kami Oh, silahkan. silahkan. tetap ininya tuh yang harus ada di, rumah Rumah Iya, kita itu? kita. Kita Oke. siapkan kok, Kak, semua kebutuhan anak-anak Mhm, seperti ayam itu nggak pernah lepas stok ya, pasti selalu ada. mhm, Telur apalagi mhm. berlimpah, makanan telur itu kayaknya, apa ya, Bu, ya, selalu ada, Selalu ada selalu gitu ada. ya? Jadi silahkan mau masak apa aja boleh, Oke. bebas. Peraturan yang lainnya? Yang lainnya itu kebersihan dan kerapian itu tanggung jawab keluarga tidak merokok. pasien. Oh, Terus tidak tidak merokok. merokok, orang tua juga kalau sudah masuk sini tolong lepaskan rokok pelan-pelan, sekaligus kan nggak bisa ya, mungkin pelan-pelan lepaskanlah itu rokok supaya, anaknya juga, ada, kan kalau masuk kan bau ya, Bu, Mhm, masuk, iya, betul, anaknya betul. pasti sekarang komplain, anak-anak sekarang ya kayaknya pada komplain loh, Kak, kalau Iya, ada, "Bapak habis ngerokok ya?" Kayak gitu sekarang udah komplain, udah tahu. Jadi usahakan kalau di kaki jangan sampai merokok, seperti oke. itu. Itu, Jadi berhenti sampai di jangan merokok? ya Oh, yang enggak, Jangan masih penting ada ya? ya ada Oh, aja, es. Kak. Wah, Nggak ini kelar nanti. nggak kelar nanti. Oke, kita mundur lagi ke belakang nih, Iya, sebelum kita gali lebih lanjut gitu ya, namanya program, iya, YKK itu seperti apa dan lain sebagainya. mmm. Tadi yang masuk kan sudah ada peraturannya. Tapi nih ya, yayasan ini tuh kerjanya tuh bagaimana sih?
kerjanya. Mhm mhm. Kan orang pada bingung ini yayasan, oke gitu ya. Emang, kerjanya gimana? Programnya apa gitu dan lain sebagainya? Ya, kami mempunyai beberapa program andalan kami, adalah rumah kita. Kenapa tadi, disebut rumah kita, supaya kalau judulnya rumah singgah itu sampiren ya, Sampir mampir, ya. kalau rumah kita mereka memiliki. Ini Mmm, rumah saya gitu, rumah bersama. Karena, Mbak Kristan, perlu kita ketahui pengobatan kanker pada anak itu tidak memakan waktu yang sebentar, mhm. 2 sampai 3 tahun. Lama Nah, ya? lama sekali judulnya, harus panjang sabar. Iya. Nah, karena rentan waktu yang lama ini, kami membantu pertama rumah singgah, di mana mereka, di kami tidak patok, "Kamu berapa tahun di sini?" Tidak. Selama mereka masih membutuhkan kami, selama mereka masih dalam, proses pengobatan, kami siap menerima mereka. Mmm, Karena apa? Supaya, eee, tujuan kami, harapan kami mencapai kesembuhan itu berhasil. Karena kalau bolak-balik, baliknya bisa, bolaknya hoream. Hoream kan, aduh capek, di Bandung ya, mhm, rumah sakit rumah sakit, teu beres-beres ieu kemo. Nah, jadi kalau di kami selesai, anak sehat, kembali lagi ke rumah, bisa melanjutkan kehidupannya, itu tujuan kami. Juga mhm. kami membantu program BPJS. Jadi nanti kalau terkendala, dia berhenti kemo, otomatis akan mengulang di awal lagi, Harus mulai lagi? harus mulai Berarti lagi. kembali ke nol? Betul, itu menjadi PR berat. Oke, Nah, tadi, Bu Ina bilang, sorry saya potong, bahwa, apa namanya, mengikuti program pemerintah ya, BPJS. ya, Yang masuk, yang ikut ke rumah kita itu harus harus memiliki memiliki BPJS? BPJS karena namanya kanker itu yang ada berkat pun bisa menjadi dimiskinkan ya, karena Mhm, pengobatan kanker yang tidak murah. Nah itu, apalagi ini sampai dengan 3 tahun? 2 sampai 3 tahun, 2 sampai dengan 3 tahun? betul. Oke. Lalu program, keduanya kami punya program Sekolahku, ini ada Ibu Anas, Guru, ya. kami mempunyai 3 guru, semuanya harus berlulusan, waduh, sarjana Sudah. pendidikan. Mhm Jadi, ibu guru ini, nanti yang mengajar anak-anak, di rumah kita. Jadi, 2, 3 tahun itu kan waktunya yang panjang, otomatis mereka terkendala dengan pendidikan. mhm, Nah, betul. jadi apabila ada pasien baru, dia masih dalam apa, bersekolah, ibu guru dengan orang tua menghubungi sekolah. Kalau YKK punya program sekolah, jadi jangan takut anak tidak bersekolah. Karena Mhm, kadang-kadang anak-anak kalau yang sudah gede itu, "Aduh hoream, melanjutkan kemo, nanti aku nggak bisa sekolah." alasannya itu. Ya, jadi, kami upayakan, kami siapkan guru, untuk bisa anak-anak, berlanjut sekolah. Dan ini kalau boleh kami bangga, YKK adalah anggota CCI, Childhood Cancer International, yaitu, komunitas atau organisasi orang tua anak, dengan kanker seluruh dunia, ya. Dan Mhm. program ini menjadi program yang diikuti atau dicontoh oleh negara-negara berkembang. Oh, berarti ini Ah. adalah percontohan? Betul, kami boleh bangga, Boleh, Bu. betul, iya. Karena, kalau kami berkongres, jadi kami ada kongres setiap tahun itu, Ibu Ira, Ibu founder selalu memberi pelaporan apa yang kami kerjakan, apa Iya. yang YKK kerjakan. Salah satunya itu, kami punya 2 ruang sekolah, ada di mana Bu Guru? Ayo Bu Guru, Bu Ana suaranya Ya, mana? tentunya yang pertama itu ada di rumah kita, di RK itu ada satu, Mhm. dan yang satu lagi itu ada di salah satu rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit, RSUP Hasan Sadikin, Sedikit, tepatnya di ruang Kenanga, tuh. Oh, jadi Ya, ada di rumah kita, ada di Rumah Sakit Hasan betul. Sadikin. Kenapa betul. ada di rumah sakit juga nih? Ya, Kok karena sekolah di rumah sakit? Nanti kan masih ada yang tanya juga kan, kenapa Ya. kok sekolahnya di rumah sakit gitu? iya, karena kan, anak-anak yang di ruang Kenanga itu kan, dengan penyakit yang Keganasan sangat keganasan tinggi, sangat tinggi, Mhm. jadi mereka harus sering, kontrol ke rumah sakit, harus sering, nginep. nginep di rumah sakit, jadi mereka juga pasti, rindu, ada kerinduan pengen belajar di sekolah gitu, Kak.
Jadi jangan takut atau jangan khawatir juga anak-anak yang di rumah sakit juga bisa mendapatkan pendidikan yang Ya, layak tetap ya. Iya, betul betul. betul. Kalau soal nilai-nilai begitu bagaimana nih? Kan tadi bekerja sama juga dengan Ya. pihak sekolah kan. Kalau misalnya ujian gitu, nilai raport dan lain sebagainya keluar itu disesuaikan, tetap ada laporan gitu? Tetap ada laporan. Jadi kan untuk anak yang baru masuk ke RK gitu, kami selalu tanya dari Mama Wiwit ya, tanya dulu mereka sekolah di mana, sudah sekolah atau belum Mhm. gitu. Kemudian kami, akan minta orang tua untuk menghubungi wali kelasnya gitu. Kemudian kami juga minta nomor wali kelasnya, kami menghubungi wali kelasnya, dan setiap hari kami menanyakan apakah ada tugas gitu. Mhm mhm. Kemudian materinya dari mana, bukunya yang dipakai apa gitu, kurikulumnya apa gitu, Kak. Oh jadi menyesuaikan ya, rumah kita itu Menyesuaikan, menyesuaikan. iya. Oh berarti ini fleksibel luar biasa sekali loh. Kami transfer nilai, Kak. Iya. Oh. Ya, jadi, mereka, ulangannya di sini, nanti, mereka kasih jawaban ininya, guru conteng-conteng, kirim datanya. Nah, sebelum pandemi kami sudah terbiasa dengan video call dengan sekolah. Jadi Mhm. daring itu sudah biasalah Iya. ya, sombong lagi ya. Udah nggak aneh ya. Sudah nggak aneh, anak-anak pegang laptop itu semua, kami sudah terbiasa seperti itu. Ini dari sekolahku. Lalu, program selanjutnya kami, membantu anak-anak, dengan obat kanker yang tidak tercover BPJS. Karena tidak semua obat kanker tercover Harganya kan BPJS. bisa WOW ya obat kanker itu Oh, ya. Terkadang ya. ada yang tercover tapi tidak tersedia, Bu. Jadi, Nah. Oh. kayak di rumah sakit tertentu obatnya habis, memang itu betul ada di BPJS, tapi kan habis, Kosong. kosong. Otomatis itu harus ada obat itu. Mhm. Akhirnya orang tua kadang-kadang hubungin saya, duluan saya, baru saya ke Bu Ina. "Mawit, ini kata dokter obatnya habis, sedangkan harus masuknya besok. Eh. Obatnya namanya apa?" Cenah, "Obatnya namanya ini." Saya "Wih, mahal ini obatnya," saya bilang. "Bu, ini ada pasien yang butuh obat yang harus masuk besok jam 4 sore. Mhm. Sedangkan obat ini di rumah sakit ini kosong, Mhm. ini harus beli di luar. Lah ini kan harus pakai BPJS, kalau pakai obat yang masuk BPJS itu susah Mhm. belinya." Oke. Akhirnya saya konsultasi sama dokter, "Dok, bagaimana bisa mendapatkan obat ini? Ini kan Beli. obat BPJS, sedangkan kalau umum nggak boleh kan beli di, rumah sakit yang Mhm. menggunakan BPJS." Akhirnya aku ngobrol sama Bu Ina, "Sok tanyain harganya dulu berapa, nanti kita cari ini, kita kalau bahasa ibunya kita tebar pesona aja deh nanti," katanya gitu. Akhirnya aku nanya ke dokter, "Ini kurang lebih sekian, 1 ampulnya 8 juta." Ngagebeg lah saya, 8 juta? Ngagebek, Bu. Duit dari mana? Saya bilang, Mama Wiwit lucu ya, ngagebek. "Udah 8 juta, butuhnya berapa ampul, Dok?" 2 ampul, 2 ampul. Lah 16 16, dong. ya udah Dok, nanti saya sampaikan dulu sama Ibu Ina, semoga besok ada, tapi saya tidak menjanjikan ada ya Dok, tapi ini harus masuk jam 4 ya Mawit? Iya Dok, insya Allah Dok, saya bilang gitu. Nanti saya pulang dari rumah sakit, saya sampaikan sama Bu Ina, "Duit dari mana Mah?" "Nggak tahu," saya bilang. Nah itu Saya salah sampai satunya, membantu ya Ya, harus obat? ya betul. harus, karena harus ada, dokter harus, karena harus masuk, kalau ke pending nanti dari nol lagi. Ah, iya. Karena Karena tidak, obat kanker itu tidak diproduksi di Indonesia, dan Mhm. ini yang luar biasa ya, tapi puji Tuhan karena YKK tadi sudah menjadi anggota CCI, ibu founder punya link di luar sana, jadi apabila kami kesulitan obat, ya, eee, insya Allah itu, insyaallah ada, Ada. YKK, kan harus ada siap. harus Ya, ada Bu. harus ada. Jadi mungkin dipermudah jalannya akhirnya ya, Betul. selalu ada jalan gitu. Betul. Lalu program yang selanjutnya adalah sosialisasi edukasi. Nah, Kepada masyarakat. kepada masyarakat karena, stigma di luar sana masih banyak yang menganggap kanker itu menular. Oh Iya, oh. Jadi di judulnya ibu kota, di nih, judulnya, Oh di ibu kota kota Bandung tetap masih ada yang berpikir bahwa kanker itu masih, betul. menular? Karena kan kalau lihat anak kanker ya, efek dari kemoterapi itu gundul, lalu, hitam, lu jangan ngedeket-deket ya, lalu nanti kalau udah yang nggak mau makan badannya kurus, mereka begitu kan. Nah, kami harus menyampaikan kalau kanker pada anak tidak menular. Justru kami yang mudah tertular. Mmm. Karena apa, kondisi anak-anak yang rentan jadi, biasanya, beberapa seperti almarhum anak saya itu, eee
kena virus, kena, radang paru, nah tidak terselamatkan. Beberapa anak kami juga begitu, jadi mereka tuh kena virus Dari Termasuk luar dari anak saya ya? juga bukan luar, karena kankernya, tidak ada bukan karena kankernya. paru juga Anak ya, saya, lambung, kena virus lambung. lambung, terus ada penyebaran juga ya sedikit Mmm, ke mata, jadi memang Ah, secara ini memang bukan karena kankernya ya. ya, menurut dokter bukan karena yaitu karena virus infeksi yang Jadi kalau kami oke. mengedukasi masyarakat, itu kanker tidak menular dan anak-anak tidak bisa berjuang sendiri, judulnya Betul itu loh. betul. Anak-anak perlu, support system tidak hanya dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah, dari, mungkin perangkat desa, pemerintah itu yang harus kami sampaikan. Kemarin kami baru selesai, dalam rangka Hari Kanker Anak Internasional, jadi CCI, mencanangkan 15 Februari itu adalah Hari Kanker Anak Internasional. Oh, baru kemarin dong ya? Ya, iya. jadi karena YKK sudah menjadi anggota CCI, kami diharuskan untuk membuat kegiatan. Nah, salah Mhm. satunya, Sosedu. Kemarin kita Sosedu juga ke SD sama SMP Pandu. Oh, Oh, luar Dengan 300 biasa. tetangga peserta, ya? 300 peserta peserta, siswa, siswa yang antusias katanya anak-anak antusias ya. SD bertanyanya, waduh anak-anak sekarang luar biasa. Ya. Oke. Kritis. Lalu kemarin, 100, kader PKK untuk kecamatan, Cicendo. Ah, Berarti, mengedukasinya itu ke sekolah, ya, Masyarakat. masyarakat, betul, biasanya bekerja samanya dengan, dengan dokter. oh dengan Dengan dokter? dokter, ya. Kalau ke sekolah, sederhana ya, kami juga menyampaikan mungkin tidak jajan yang banyak racun-racunnya Oke, gitu, itu mhm bisa saya. mhm. Tapi kalau nanti kami beranjak ke ibu-ibu PKK, otomatis kami harus melibatkan nakes. Nah, kami kemarin melibatkan dokter, dokter onkologi anak yang kebetulan itu, juga mereka adalah anggota, organisasi dokter, onkologi anak sedunia. Jadi kami memang tiap Februari itu harus berkegiatan. Nah, seperti itu. Wajib hukumnya. Wajib Wajib hukumnya. hukumnya. Oke, itu program, Sosedunya. Ya, Ya. Selain itu ada program yang lain atau baru sampai situ saja? sampai situ aja waktunya kurang, Mbak. Waktunya kurang, kayaknya nggak cukup 24 jam ya? Nah, Nggak tidak cukup perlu 30 hari itu sebulan tidak nggak cukup ya? Sangat menguras segalanya. Tapi SDM-nya gimana nih, Bu Ina? SDM-nya, puji Tuhan, awalnya nggak mau komputer. Liar, Bu, was Kunaon atuh Mama sekarang Wiwit? segala udah laptop, sudah Wih, udah komputer. jago ya? Ya, betul. Karena zamannya saya kan belum komputer, Bu. Ya, SMA tahun 92 kan belum ke komputer saya. bekerja di YKK tidak hanya harus pandai, buat saya pribadi harus mempunyai hati yang besar, Hati lapang. hati yang lapang. Karena apa? Ibu guru tidak hanya mengajar, Hmm. mengajar pelajaran, tapi saat anak nggak mau makan, yang dicari ibu guru. Oh, justru ibu guru yang Ya, dicari? nggak mau minum obat, ibu guru. Mohon maaf, mau berpulang, ibu guru. Oh, Nah, jadi kalau ya buat saya mempunyai tim bukan orang biasa, orang yang sangat luar biasa karena itu tadi kami bekerja tidak hanya, catat-catat tapi harus dengan hati yang besar dan panjang sabar. panjang, bener bener bener. Terus panjang Tapi sabar. tadi, ini menarik sekali ya bahwa, founder dari YKK itu adalah seorang ibu yang anaknya juga menderita kanker, Iya, gitu. Kemudian Ibu Ina juga, iya, eee, anak menderita kanker, iya. ya. Ibu, Mama Mama Wiwit. Wiwit, Ya, saya, baru dengar tadi, oh ternyata Mama Wiwit juga, ya, anak anak saya, menderita kanker, menderita tahun 97. tahun 97. Ya. Hampir semua kepala cabang, Nah itu yang ya, saya pengen 2007, tanyakan. mohon ya. maaf, 2007, Oke. anak saya terdiagnosa. Karena, ya hampir semua kepala cabang adalah keluarga dari anak-anak dengan kanker, eee, orang tua dengan kanker gitu. Karena apa? Kami pernah ada pada posisi mereka-mereka, Mmm. gitu. Yang kepala kayak bolu kukus ya, aduh, Mhm. yang kalau ketemu dokter, jantungnya
sama ketemu Kak Bogoh juga luar biasa Panas deg-degannya, dingin gitu. Deg-degannya betul. panas dingin. Kami pernah ada posisi mereka gitu. Jadi ya ibu founder pun juga merasa saya juga pernah pada posisi mereka gitu. Tahu Jadi lelahnya seperti apa betul, gitu Luar ya. biasa, betul. Kak, ya Lagi Allah. kalau di Rumah Sakit Mhm. Hasan Sadikin ya, yang ke sono aja saya kalau mau ke Rumah Sakit Hasan Sadikin harus makan, harus pakai sepatu, sneaker, sepatu olahraga, Mhm. karena kalau pakai sepatu teplek-teplek lecet. Iya iya. Jauh, Iya. karena kalau mungkin tidak di Hasan Sadikin, di semua rumah sakit, daerah itu mungkin yang besar yang perlu perlu seperti itulah, perlu tenaga ekstra juga, perlu hati. Mhm. Karena kalau di rumah sakit tidak hanya masuk angin, nah, biasanya mamah-mamah tuh menjadi gampang asam lambung, kalau hasil lab, nggak Mhm. bagus, kalau nanti yang kondisinya di rumah karena, di kami, mungkin tadi belum kita jelaskan nih. Jadi anak-anak di rumah singgah di rumah kita, Mhm. di rumah kita itu didampingi oleh, 1 pendamping. Mhm. Jadi kalau 2 pendamping itu boleh kalau berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu misalnya adik bayi atau, kakak yang menggunakan, kursi Kursi roda. roda itu boleh 2. Nah itu kadang-kadang kan pikirannya, "Aduh di rumah, teteh bagaimana?" Karena Mhm. kalau anak sakit itu kayak timbal komplit ya, semuanya ada di Mhm. situ, nggak kayak kalau misalnya, kita sudah dewasa, eyang atau oma yang sakit mungkin banyak yang inilah, tapi kalau anak sakit otomatis semua. Iya. Nah itu, jadi saya menambahkan kalau di rumah kita mereka dikenakan biaya 5.000 untuk satu keluarga. Ibu, anak, dan ayah. Apabila sama ayah atau sama nenek ya tetap 5.000. Bukan sekepala ya? Enggak, Satu Satu keluarga. bisa keluarga. dapat buku sekolah ya, Bu Guru? Iya, Sekolah, ada buku disediakan. Buku tulis, alat Buku, tulis, ah, semua, tas juga makan ada. tas, selama 24 jam tidak Iya, susu, dibatasi. pampers. Susu, biskuit. pampers, Udah makan, udah makan, segala macem tempat lengkap. tidur. Bahkan mereka yang datang tidak hanya membawa baju 2 setel, kami akan upayakan mencari baju yang cukup untuk anak-anak. Betul, Wow, ya, 5.000 sekeluarga, bukan sekeluarga maksudnya yang yang tinggal di situ. pendamping gitu Ya. ya? Ya, Oke, eee, sampai speechless saya ya. Oke, ini, mereka berarti sangat terbantu sekali dong ya, Bu, ya? Dengan biaya yang bisa dibilang sangat begitu terjangkau banget lah ini, gitu. Tapi itu di luar, obat, Di luar obat. di luar obat. di luar obat. Di luar obat, di luar cek darah yang tiba-tiba harus cek darah, Itu Ya. yang membiayai siapa kalau misalnya mereka harus ke rumah sakit? Kan eee, misalnya udah masuk nih ke rumah kita ya, gitu, eee, kalau ke rumah sakit kan BPJS, Mbak. oh ya BPJS Mhm, tadi ya? mhm. Di luar yang tadi obat yang, Tidak Tidak di-cover tidak BPJS. tercover. di-cover BPJS. Kadang-kadang sudah tercover tapi tidak tersedia di Ya, rumah sakit tersebut. kalau misalnya tidak ada dana itu bisa diusahakan Diusahakan. Diupayakan. dan diupayakan dan memang harus ada Harus ya. Ya, ada. karena harus masuk Iya iya obatnya. iya 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 iya. Jadi, dengan 5.000 itu sudah ada obat yang mahal, Ah hah, sudah makan sehari, kadang-kadang ibu-ibu yang biasa makan mungkin banyak, iya iya iya. sehari 4 kali, 5 kali kita tidak, ngomong apa-apa ya, Tidak komplain ya? tidak, Tidak komplain. Tidak silahkan komplain. Asal selama tidak terbuang. ya Iya, itu, betul betul, selama setuju mamah, setuju. membutuhkan, bahan bakunya ada, tapi alhamdulillah selama saya di YKK belum pernah yang namanya kulkas kosong. Kalau kosong saya kupingnya panas Bu, Eka, ya Allah kalau sampai kulkas kosong kuping saya panas, "Mama ini kok kosong, kemana ini?" Kayak gitu, itu beliau. Oke. Jadi kalau kulkasnya kosong, pasti beliau akan ya gitu, Iya. "Oh ya Bu, nanti saya lupa ke pasar nggak beli ya." Itu 5.000 ya? Nggak 5.000 Itu per bulan? per Atau hari, Per Hari. hari, oh per per hari? per hari. hari, apabila sanggup. Tapi kalau tidak sanggup, Ya. kami, judulnya mereka pun tidak mau dimiskinkan ya. Mmm, Jadi selama mereka di situ misalnya dalam sebulan mereka sanggup 2.000 kami terima. Judulnya harus membayar, gitu loh. oke. Misalnya kalau mereka benar-benar kepepet, kami pun juga supaya ada perasaan mereka yang ini mereka membuat surat kalau kondisinya belum ada. Tapi puji Tuhan kalau misalnya mereka saat ini, "Bu, saya belum bisa." Nanti mereka punya rezeki, mereka bawa.
Ya. Tidak, jangankan uang, kadang-kadang hasil kebun, Ya. aduh kalau dari Sukabumi Betul. sampenya, Pisangnya. pisang gitu, Kadang mereka membawa itu. seperti itu. Jadi hasil panen. Iya. Saya suka bilang, ini dapat beli atau dapat panen? Dapat beli mah, dapat panen mah. Kalau Kalau beli beli nggak boleh. jangan gitu. Oh. Karena lebih baik buat ongkos ke Iya. Bandung, Iya. buat bekal di Bandung. Kalau hasil panen kan dari kebun sendiri, nggak apa-apa kan. Biasa daun singkong, singkongnya, kadang pisangnya seperti itu. Kadang lalaban-lalaban itu ibu-ibu suka bawa. Karena Oke. ibu-ibu di rumah kita itu kalau lagi pusing ngeriung, Kak. Ngerujak. Bukan Nyambel. nyambel. Oh, nyambel. Ya, salah satu ngerujak. Ngerujak bareng juga. ya rujak ya. Pokoknya Jadi ngeriung. bener kayak rumah sendiri Rumah ya. sendiri, makanya kita sebut rumah kita, tidak rumah singgah. Iya. Supaya rasa memiliki kita kebersamaan itu ada. Enggak, karena gini loh, orang kan di luar sana juga berpikir bahwa ini rumah singgah atau rumah tempat anak-anak penderita kanker Iya, ada gitu ya. Kebayang kan ngapain aja ya mereka di situ ya, gitu. Tiduran, hanya sedih atau gimana. Ternyata hari-hari berjalan seperti biasa. Ya, seperti di rumahnya sendiri. Seperti di rumahnya sendiri gitu. Pagi-pagi anak Datang ke sekolah. kita, lihat. Iya. Datang ada syaratnya nggak, Bu? Ada. Apa tuh syaratnya kalau Sekarang misalnya kan mau berkunjung? harus ini normal ya, kehidupan normal sekarang ya. Apa tuh bilangnya tuh sekarang? New normal. Bukan normalisasi ya. Normal. Masih new normal, masih Masih dalam new normal. sudah harus divaksin 2 kali. Minimal 2 kali. Memang kalau mau masuk YKK, masuk rumah kita dari sebelum pandemi ini ada rutinitasnya, harus ganti alas kaki, cuci tangan, yang batuk, yang gampang mewek-mewek, punten, nunggu di mobil. Karena kami tidak mau datang dengan energi mewek-mewek. Nah, dengan senyum, dengan ayo semangat, itu yang kami Kalau tiba-tiba perlukan. di tengah-tengah meneteskan air mata gitu? Mohon maaf ke belakang. Oh gitu ya? Ya, jadi Oke. kalau kami mau ada tamu, kami sampaikan. Kalau misalnya yang baperan, biasanya bapak-bapak justru. Iya. Bapak-bapak nih 2 nih. Yang bapak-bapak itu gampang baperan. Kalau yang sekiranya sudah berkaca-kaca, mohon maaf bisa ke kamar mandi. belakang, Ya, supaya silakan. tidak mengganggu kami gitu. Karena kalau dan lagi nggak boleh meni karunya. Aduh, puntennya kita tidak menerima kata karunya. Yang ada semangat dan yang sabar ya. Lu jangan ngomong sabar sama kita. Iya. Mau ke rumah sakit itu udah rutinitasnya panjang sabar. Jadi jangan ngomong sabar ya di sini. Oh enggak, kita nggak perlu. Ayo semangat. Oke. Oh, itu beberapa aturan ya kalau misalnya mau berkunjung gitu. Iya. Tapi biasanya nih orang-orang atau masyarakat yang berkunjung tuh kegiatannya apa? Apakah mereka hanya berkunjung, melihat, ngobrol biasa atau apa nih? Ya, biasanya itu ada dari komunitas-komunitas gitu, Kak, ngajak anak-anak main gitu. Ada games gitu, Oh, Kak. games. Iya, entah itu bernyanyi bersama, entah itu mewarnai, melukis gitu. Iya, sambil berdonasi biasanya. Oh, jadi kegiatannya tetap seru ya? Iya, Gitu, anak-anak main. juga happy gitu Iya. kan. Tapi itu ada jam jam. khususnya? Biasanya Iya. jam berapa tuh? Biasanya pagi mulai jam 10 sampai maksimal jam 12 siang. Oh, berarti itu namanya ngambil waktu sekolah? Iya, jadi diganti. sambil belajar sambil juga kan di situ. belajar, Karena iya. kadang-kadang tamu diarahkan kalau untuk beracara sambil belajar anak. belajar. Jadi nanti guru bisa melihat, oh nih hari ini acaranya sambil belajar seperti itu. Nanti karena kenapa sampai jam 12? Karena harus makan siang, minum obat, tidur. Nanti kadang-kadang sore ada pelajaran ngaji kalau yang muslim Iya, gitu, kalau ada tugas ngaji, dari sekolah sore setelah sore, istirahat seperti gitu. itu. Oke. Nah terus ini agak ngacok-ngacok ya sebenarnya ya. Kalau sebenarnya tadi saya pengen pengen denger cerita mamah-mamah yang sangat luar biasa ini gitu ya, yang berjuang mendampingi anak tercinta gitu yang menderita kanker. Ya. Kan tadi bawa anak kalau masyarakat berkunjung ke rumah Sekarang kita. tidak menderita, Kak. Iya. Menyandang. Menyandang kanker. Oke, maaf Bu. Nggak apa-apa. Oke, menyandang kanker, Ya. gitu ya.
Nah tadi kan, Ibu Ina cerita juga bahwa yang ke sana nggak boleh mewek-mewek gitu ya, Ya, nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, pokoknya harus Ya. memberikan semangat gitu. Sementara, orang tua gitu kan, itu juga pasti hatinya sangat luka kan, Ya, "Kenapa harus anak saya?" Gitu. Itu pernah ada pertanyaan itu nggak sih, Bu? banyak ya banget pernah Iya. sekali, pernah sekali. Ses adalah eee, sebegitu kuatnya tapi tetap ada pertanyaan, "Kenapa harus Itu di anak kami?" Gitu. awal-awal ya, Mbak, di awal-awal. Jadi, nanti curhat ini judulnya, curhat Mama Dedeh. Kalau Mama Ina mau cerita boleh dong. Saya bergabung dengan YKK karena saya memerlukan teman, ya. Jadi pada 2012 anak saya terdiagnosa kanker, waktu itu. Boleh Se tahu kanker apa? Leukemia. Oh, leukemia. Leukemia. Saya itu penggemar sekali Kick Andy. Saya Mmm, melihat di situ, duh itu ada anak gundul-gundul menyanyi, karena anak saya tuh yang centil, yang sukanya nyanyi, ya akhirnya saya iseng-iseng, broadcast, saya cari, mana sih ini? Saya ketemu Ibu Ira, saya menghubungi Ibu Ira waktu itu. "Bu, bikin di Bandung dong, supaya anak saya bisa sekolah." Waktu itu Ah, usia berapa berarti? anak saya, terdiagnosa usia 4. Ah, masih kecil. Iya, habis ulang tahun. Nah tuh ya, pada saat itu pun, waduh Mbak, cerita awal mulanya nih ya, anak saya terdiagnosa kanker umur 4 tahun, itu suami saya pelaut, itu seminggu mau berangkat berlayar, anak saya di SD Talenta, 2 bulan, 3 bulan mau UN. Bisa dibayangkan? Mmm, Kepala sudah seperti bolu kukus. Itu udah saya bilang sama suami saya, "Nggak usah berangkat, jual rumah, kamu di sini, bantu saya." Kata suami saya, "Enggak, perjalanannya panjang pengobatan, kamu pasti bisa." Ya udah, dalam nama Yesus saya berjalan, masuk ke tol, mau ke, Boromius, suami saya dapat telepon dari kantor, "Bapak ditunda untuk keberangkatan di bulan Agustus." Itu anak saya terdiagnosa tuh, April, Mei, awal Mei. Terima kasih Tuhan, satu mujizat-Mu buat saya. Lalu pikiran lagi nih, waduh sudah melampaui masa-masa berat, saya menghubungi Ibu Ira bikin dong apa, mhm. RK YKK di Bandung. "Nggak usah kamu aja Ina." "Ibu, saya masih ada tanggung jawab," saya bilang gitu. "Enggak, kita siapkan semua. Ada karyawan, ada koordinator, kamu di sini, kamu nanti, adek bisa apa, bisa belajar di sini." Oke, dalam hati saya bilang, "Tuhan mungkin ini jalan, eee, kesembuhan untuk Lintang ya." Nah, PR lagi pada saat suami saya mau berangkat, parkir di Boromius ya, kan basement tuh, Mmm, mobil saya tinggi, aduh parkir nih bagaimana. Tuhan buat saya ini mujizat, Tuhan siapkan kalau saya mau, antar anak kemo, itu di depan gereja, udah ada parkir mmm. buat saya. Nah, terima kasih lagi, dan selama berjalannya kemo, anak saya tuh kalau mau kemo, harus dulu ngajak ke gereja. Jadi pagi-pagi pokoknya aku belum mau, masuk infus Oh, kalau belum ke biara, 4 tahun itu? 4 tahun. Jadi kalau mau, kemo, apa, misa pagi, lalu karena centil ya, suster-suster, Boromius, kenalan. Akhirnya dari gereja kita sarapannya di biara. Mmm, Sarapan di biara, lalu, ya bercanda sama suster, udah gitu, "Suster, Lintang nanti kemo tidak nangis." "Siap Suster." Naik ke atas begitu baru beraninya Lintang, ya itu. luar Lah lalu biasa. suami saya berangkat, ya saya sudah bisa, kalau orang Jawa tuh netek ke ati ya, sudah, lingkungan saya begitu luar biasa, suster-suster support saya. Nah, setelah itu saya mencari YKK karena saya perlu support system lagi Mmm, ya, lalu, setelah, anak saya mau sekolah ke YKK, saya pun bisa, "Oh Tuhan punya rencana apa sih?" Aku bilang gitu, "Ih Tuhan punya rencana apa?" Akhirnya berjalan waktu, anak saya tidak bisa survive di usia? di usia 7 tahun. Tidak punya apa, bisa survive, tapi
Saya berterima kasih karena saat-saat terakhir saya sudah pengakuan dosa pribadi, sudah perminyakan, lalu saat-saat terakhir adik bapak kami Salah Maria sudah hafal. Yang luar biasanya kalau saya boleh berterima kasih, suster-suster Boromius itu pada saat adik nggak ada, semua berkumpul. Semua berkumpul di ruang isolasi menghantarkan adik. Nah, tadi saya ketemu Suster Floren, tadi kami ada kunjungan. Suster Floren itu yang memandikan, menyiapkan adik ya. Anak saya dulu ingin sekali pakai baju zamannya itu Frozen. Frozen. Oh, Elsa. Disiapkan baju oleh suster-suster Boromius. Berpulang, betul. Itu saya siapa ya? Biara berkumpul suster-suster di ruangan isolasi menghantar kepergian adik. Sampai berpulang pun suster-suster biara datang ke rumah saya menyanyikan lagu yang kalau suster Boromius berpulang. Sampai di kremasi pun suster-suster sepuh itu datang ke krematorium. Saya aduh Tuhan, ya itu malaikat buat saya Lintang. Ya. Berpulangnya Lintang, suami sama anak, ibu harus kerja. Karena waktu itu anak saya di asrama. Anak saya SMP waktu itu. Kakaknya Lintang Ya, berarti? kakaknya Lintang. Kakaknya Lintang di asrama di Pangudi Luhur di Ambarawa. Itu pun Tuhan siapkan, Pak, Mbak. Jadi pada saat terdiagnosa, anakku kok tiba-tiba, "Ibu aku pengen masuk asrama." Karena lingkungan kami semua muslim masuk pesantren. Oke, saya antar ke Pangudi Luhur Ambarawa. Nah, setelah itu Tuhan sudah atur ya, saya sudah fokus kepada Lintang, Argo sudah ada di Ambarawa. Ambarawa, sudah tenang. Nah, selepas Lintang nggak ada, Argo kepengen ke seminari. Saya sendiri di rumah, suami bekerja, ibu harus kerja. Jangan di rumah. Ya, ada YKK, saya ada di situ. Jadi aduh. Jalannya tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini, memang benar ya, Bu, Nah, ya? betul. Saya ketemu partner yang buat saya nggak hanya partner di pekerjaan, karena kami dua ibu ya, dua ibu yang sama-sama ngurusin anak yang punya hadiah dari Tuhan, punya malaikat, sama-sama perempuan. Anak Mama Wiwit Perempuan. juga Ya, perempuan? kita punya malaikat yang mungkin Tuhan boleh menjadikan kami pekerja sekarang ini, gitu. Jadi ya Tuhan nggak tahu kalau buat saya tidak diatur, itu yang ngatur benar-benar Tuhan, gitu. Jadi bertemu dengan Mama Wiwit di RK? Di RK. Di RK. Di rumah kita YKK. Di rumah kita YKK. Karena rumah kita YKK itu berdiri tahun 2012. Yang di Bandung? Ya, Ya. yang di Bandung. Di situ anak saya masih kemo. Terus kami didatangin oleh Pak Taufik kalau itu salah. Di Admin rumah sakit, kami. admin YKK. Supaya Mawit main dong ke YKK, supaya kan waktu itu Wiwit sudah hanya kontrol-kontrol aja. Leukemia juga? Leukemia juga udah kontrol-kontrol, tapi ya Tuhan berkehendak lain. Lalu tahun 2014 dia datang lagi ke tubuh anak saya. Jadi anak saya memang sempat sembuh dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Tapi sudah lebih dewasa ya? lebih dewasa, karena anak saya waktu sakit itu kelas 6 SD. Jadi selama kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP sekolahnya maju mundur, karena dulu kan belum ada YKK. belum ada kena YKK. Jadi nggak tahu, jadi ya kayak gitu sekolah. Tapi anak saya kan ada PKBM ya, jadi saya lesin aja di situ. Tapi saya pernah sempat datang ke sekolah tersebut, tolong ikut ujian dong, tapi anak saya tetap ikut les gitu. Tapi alhamdulillah karena di swasta ya, kalau di negeri kan susah. Di swasta gurunya baik, alhamdulillah ya boleh, nggak apa-apa, karena kan anak istimewa beda. Akhirnya anak saya bisa ikut ujian nasional, meskipun dalam 1 minggu paling sekolahnya 2 hari, kadang sebulan nggak sekolah sama sekali. Tapi support dari SMP tersebut luar biasa. Awalnya nggak mau Mbak bergabung ke YKK. Kenapa? Nggak mau Takut teringat? Nah,
Iya, karena pada saat aku ditarik sama Ibu Ina, saya baru berkabung pisan, baru pisan Oh, kinyis-kinyis gitu, mhm. baru anak saya kaget karena anak saya udah cepat sembuh gitu, Iya karena iya. dengan sembuh 2 bulan loh Kak, 2 bulan dari pertama 2014, waktu itu bulan Juni kalau nggak salah, bulan Juni atau ya, bulan Juni nggak atau bulan apa lupa lagi ya. Anak saya itu udah mulai sakit-sakit tapi nggak ngomong, sekolah tetap jalan. Yang kena virus di Iya, paru-paru itu? bukan, Lambung. lambung. Lambung? Nggak pernah ngomong, tapi dia, suka muntah di rumah saat di sekolah, nggak pernah ngomong. Karena kalau saya kan Takut gampangan ya, khawatir eee, kali ya? Takut saya bawa mama ke rumah sakit pasti dan iya iya anaknya iya. nggak mau. Nah, pada waktu itu 2 bulan dari situ, dia langsung ngedrop drop drop. Nah, sampai nggak ada itu, Oh, waktu itu, masuk ruang isolasi juga ya, karena saya bawa ke IGD, "Ibu ini butuh ruang ICU," katanya gitu. Karena apa ini, kurang cairan. Anak saya 24 jam, anak saya nggak mau dibawa ke rumah sakit, 24 mhm jam tuh, diare, nggak mau dibawa ke rumah sakit. mhm. Akhirnya saya paksa bawa ke IGD RSAS, pada saat itu sudah kekurangan cairan dan dokter hemato-onko itu, sudah curiga kalau dia kembali Mhm katanya mhm. gitu. Oke oke. Seperti itu. Akhirnya, masuk ruang isolasi hanya 24 jam, belum sempat BM, BM itu pengambilan cairan sumsum Tulang belakang? tulang belakang yang kesekian kalinya, Mhm. tapi, Sakit kan ya? ya sakit tulang ditusuknya Masuk sakit. OK, Mbak. Ya Oh, masuk. Masuk masuknya OK. oka. Iya. Ya jadi, belum sempat itu dilakukan, anak saya sudah berpulang. Ya Oh. itu karena virus mungkin, dokter sih bilangnya virus, kalau dia bilang kembali karena kan belum di BM, Iya tapi iya. sudah mencurigai Mhm. kalau imunnya terlalu rendah banget gitu, seperti Oke. itu. Nah, awalnya tidak mau bergabung dengan YKK karena takut teringat, karena masih Iya, baru baru pisan ya itu kan, berkabung tuh. 2014, 2015, Bu Ina ngajak, "Yuk bareng," Akhirnya katanya gitu. tergerak hatinya ya. Ya Tapi tergerak. pasti yang menggerakkan adalah Yang Maha Kuasa kan, Ya Bu? betul, betul Gitu. Kak. Terus pada saat baru pisan, ya caranya tanda tangan kontrak lah gitu, masuk ke kaki. "Saya mau tapi nggak mau ke rumah sakit," saya bilang gitu. Kata Bu Ina dibohongi, "Ya nggak apa-apa kamu nggak usah di rumah sakit, di RK aja." Dibohongi Bu Ina? Iya, "Ya udah kamu di RK aja sementara," cenah. Nah pada saat itu ada pasien dari Lampung, Berpulang. kondisinya tidak bagus, Mhm. dia harus ke IGD. Mmm. "Aduh ke IGD," saya bilang gitu. Aduh saya Mau udah nggak mau? ini lutut ini, aduh harus ke rumah sakit lagi nih, harus siapa saya telepon Bu Ina, "Bu ini, pasien Bastian begini-begini." "Bawa ke IGD dong, masa ngomong aja, bawa bawa." "Saya Bu yang bawa." "Bawa sekarang." "Aduh kok saya Bu, kan Ibu janji saya nggak boleh pokoknya tidak bawa-bawa." Akhirnya saya bawa ke IGD dan saya, ya masuk yang namanya lihat IGD itu Mmm. kayak sebuah, aduh saya ke sini lagi, akhirnya saya paksain karena memang kondisi si pasien butuh pisan perawatan khusus, jadi akhirnya masuk, pada saat anak berpulang pun saya, ya Allah Tuhan, malah saya yang gemeter karena Ibu Ina support saya, "Kamu pasti bisa bisa bisa." Yang balik lagi tadi ya, support system. Iya, Ya. jadi, "Kamu pasti bisa." Dengan ini kaki Ngaderek-dek. ngedek-dek, pokoknya jalan pegang surat-surat itu karena si orang tua ngedopnya. Jadi karena memang awalnya saya sudah pernah di RSAS jadi tahu, kotak Hafal. A, B, C, D-nya. Mmm. Akhirnya saya sambil bawa ini, sambil berjujur, "Ya Allah Wiwit kok ada di sini lagi, ya Allah Mmm. Wit, Mama kok di sini lagi Wit." Sepanjang jalan ngomong kayak gitu dan ya akhirnya masuk lagi rumah sakit sampai sekarang. Se Lebih kuat. Mungkin lebih itu adalah Bersahabat dengan bersahabat bersahabat dengan iya. kondisi. rumah Mungkin itu sakit. healing-nya Mama Wiwit ya, Ya bisa betul. Jadi dibilang ya? ke ke IGD itu bukan Hasan Sadikin aja karena, pasien-pasien YKK Mhm. tidak pasien rumah sakit Hasan Sadikin Iya. juga, karena YKK Bandung sudah bekerja sama dengan 6 rumah sakit ya Bu ya, Ya. 6 rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Al Islam. Islam, Rumah Sakit Cicendo, Rumah Sakit Hermina Pasteur, Sentosa Kopo, dan Sentosa Kebonjati. 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 Jadi, memang pasien-pasien YKK tersebar di situ ya, saya harus visitnya di situ. Mhm. Jadi tempat piknik saya ya rumah Rumah sakit. sakit. Dan untuk ke IGD sendiri saya tidak mengenal waktu. Jadi pada saat Jam kondisi 2, pasien, jam 4 ya, harus. Oke. terus pada saat kondisi pasien di rumah sakit, telepon jam berapapun aku harus ke rumah sakit. Harus, "Mama Wit," ready ya? heeh, "Ma Wit ini anak Siap. saya begini-begini, aku Oke. nggak bisa ngapa-ngapain." Harus segera Kadang-kadang anak-anak, orang tua nggak bisa telepon, perawat yang telepon saya. iya. "Kamu tinggal di mana?" Katanya perawat. "Saya tinggal di YKK." "Oh ya, nomor telepon Mama Wit." Akhirnya kadang-kadang kepala ruangan atau perawat yang jaga malam
telepon saya, "Mama Wit, pasien A, anaknya kaki, iya, coba Mama Wit ke sini, ini ibunya drop." "Emang kenapa, Bu?" Cenah. Akhirnya diceritain kondisi mhm. pasien sudah seperti ini, sudah masuk ruang ini, anak ini ibunya yang saya nggak bisa Tangani, iya. jadi tolong Mama Wit, ya jam 2 saya ke Jadi sana. anak berpulang kalau, karena mayoritas di kami muslim, detik-detik terakhir yang mengantarkan berpulang sekarang Mama iya, Wiwit. Ya, jadi jadi kadang-kadang itu ya healing-nya saya bilang, itu, malaikat buat kita. Awalnya biasa, saya bilang gitu, saya sebenarnya juga, berat Berat. ya, cuman so iye aja kasih dia. Itu, Tapi sebenarnya gini loh, saling menguatkan ya nggak Iya, ya Bu betul, Anas Kak, ya? iya. Saling menguatkan loh. Sebenarnya, Ibu Ina gitu menguatkan diri buat menguatkan heeh, Mama Wiwit, saya ya. menguatkan guru. Guru Betul. tadi nggak mau ke rumah sakit. Pak awal-awal guru juga kalau ke nggak rumah mau. sakit nggak mau, lihat yang matanya Iya keluar, iya iya iya. yang benjolan di sini, itu guru-guru tuh ngeri katanya. "Aduh aku bisa ngajar nggak ya Mawit?" "Pasti bisa, saya juga bisa." Karena memang tidak semua orang seberani itu, Iya, gitu ya. Mungkin saya juga akan, "Aduh gimana ya kalau ngelihat yang seperti itu?" Ya, Gitu. Itu harus memberanikan diri kan, harus menahan diri untuk, ya tadi, nggak sedih dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, eee, ini sangat menarik sekali bahwa yang tadi, Bu Ina sempat singgung bahwa sekarang nih kalau yang mengantar, eee, apa namanya, anak-anak yang muslim sekarang Mama Wiwit gitu ya, iya, untuk berpulang ya, pas iya, berpulang gitu. Berarti ini campur ya? iya, campur. Jadi lintas agama. Yayasan Kasih Anak 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 kanker Kanker Indonesia Indonesia. itu tidak berbalut agama apapun, Tidak, ya kan? ya, judulnya kasih ya Mbak, ini yang kadang-kadang membuat, apa ya, "Aduh jangan masuk ke YKK deh, itu, apa, Agama kristenisasi." iya, Ya, ya kami sampaikan, tim kami berhijab mhm, ya, ini baru masuk ya, Ibu Ibu Anas Anas, guru baru, iya, yang kebetulan juga Katolik. Awalnya memang saya sendiri. Nah, mhm, memang kadang-kadang, menjadi tugas berat, mohon maaf, dengan salib, apalagi saya berkalung salib mmm, gitu, untuk bisa, merangkul. Nah, puji Tuhan saya punya tim yang memberi support luar biasa, itu yang, kita menunjukkan kita menolong, tidak hanya, tidak memandang tidak agama memandang ya, agama, terlebih kayak sekarang, eee letak rumah kita di depan gereja pandu. Pandu. Kita masih kontrak ya, Mbak, Iya. curhat nih. Ayo donatur ya. Awalnya kami di Taman Kuri. Di Mhm, Taman Kuri awalnya Sukimin karena Bu, oh awalnya ya, pertama di Sukimin, Sukimin. lalu di Taman Kuri. Kami masih kontrak, karena, semakin hari, persentase memang, anak-anak kanker itu tidak seperti dewasa ya, mhm, tapi semakin hari, eee, anak kanker itu bertambah. Gitu ya. Jadi kami pun harus meluaskan, memperbanyak bed. tempat Iya, ya. akhirnya ibu founder, "Ina harus cari, dalam sebulan kamu harus cari rumah." Waduh, Akhirnya dapatlah di Pandu ya? dapat dipandu, kami ada tim ya. Jadi, saya browsing lalu, tim saya, keliling. Ke lapangan. Pas dapat di depan gereja Pandu, dek saya. "Tuhan, apa rencanamu berikutnya?" Saya Mhm, bilang gitu. Ada ya itu mungkin, pikiran saya jelek ya, ada kekhawatiran, saya tidak yakin dengan Tuhan, bisa bisa apa, jalan. Waduh, ini di depan gereja, bagaimana nih? Terus saya tanya teman-teman, "Bagaimana? Bu, ini cocok," katanya, "ini paling cocok, Besar. besar, di depan gereja loh." "Nggak masalah depan gereja, Bu." oke, Amin. nice. Kalau teman-teman semua tidak masalah, oke kita hubungi, kita lapor ke ibu founder, ya semua diberi kemudahan, gitu sampai Jadi akhirnya di di Pandu itu ya, depan, seberang ruang adorasi. seberang ruang adorasi. Iya. Jalan Pandu Oke, nomor 17. nomor 17. Dan kami pun boleh ditanya, apa pernah diajak kalau diajak ke gereja mungkin ya menghadap Romo, kayak kemarin kita soal Kunjungan, Natalan ya, iya. Iya. kami pun mengajak, "Ayo, Romo Natalan loh Ya, kita ke Iya, sini, oke. kita bikin peyek ya. ya buatan ibu-ibu." Dan luar biasa kemarin dapat hadiah Natal saya dari, Paroki Pandu. Mhm, Paroki Pandu mempunyai balai, apa, Pengobatan. 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 Klinik Saya kesehatan. bilang sama Romo, "Romo, ibu-ibu di kita itu
asam lambung tinggi, suka masuk angin. Jadi otomatis berobatnya ke depan nih, Iya. Mo. Aku bilang gitu, "Bisa nggak ya bantu kami?" "Oh, silakan." Romo siapa? Aduh, mohon maaf Romo. Yosafat. Romo ke Romo Romo eh Yoyo, Romo nom nom Freddy. Nomo Freddy, Freddy, iya, Romo Freddy. Yosafat Maaf ya Freddy. Romo Freddy, Iya. jadi kelupaan. Menghadap Romo Freddy, bikin surat kata Romo Freddy. Kemarin di ACC warga RK, warga rumah kita kalau berobat free Gratis untuk jadi obat dan untuk pemeriksaan. Kalau tindakan kami punya BPJS, Romo, tenang. Ya, Intinya kalau mual atau apa ke yang situ, ringan-ringan ya ya, yang siap. Itu ringan-ringan. di ACC dan terima kasih. Terima kasih sekali. Dan ini juga apa ya? Kan salah satu bantuan yang memang bantuan kecil tapi yang sangat-sangat bisa dibilang berguna juga gitu ya. Buat kami nggak kecil ya. Bu, justru sangat ditunggu Sangat yang ditunggu ya. ya, karena kan kadang-kadang ada orang tua pasien yang Iya, nggak punya iya, uang, masuk angin iya. gitu. Nah, kalau perhatian dari itu kan tadi bantuan dari gereja ya, Ya. karena memang berada tepat di depan gereja Ya. gitu. Nah, kalau donatur-donatur gitu atau sobat Komsos yang ingin membantu gitu ya, yang ikut ambil bagian di YKK, bagaimana caranya? Aduh, paling seneng kalau ditanya Oh. begini. Bisa datang ke rumah kita di Jalan Pandu, bisa kalau mau lihat-lihat kita ada IG, ada Facebook, bisa melihat. Mhm. Nah, lalu Nanti ditulis nih ya IG-nya di jangan bawah. khawatir karena segala berkat kami harus laporkan. Kami ini tiap hari diaudit, Mbak, oleh Jakarta. Tiap hari ya? Tiap hari kami harus laporkan belanja karena untuk makan kami masih disupport dari Jakarta. Kan tidak mungkin dengan 5.000 ya yang kami dapat, kami bisa mencukupi kebutuhan dapur kami, listrik, sekarang kuota karena bekerja harus pakai Zoom sekarang. Nah, seperti itu tidak mencukupi. Kami masih dibantu oleh Jakarta untuk makan. Kami dapat support dari Jakarta untuk makan satu orang 10.000. 10.000. Untuk karyawan 5.000. bisa apa tuh 5.000 ya, tapi Eh. puji Tuhan Bisa banyak. bisa banyak, betul. Dapat, kita nggak pernah tidak pernah kekurangan ayam, daging. Nah itu pun donatur kami catat, kami laporkan ke Jakarta, kami juga laporkan lewat Instagram. Sekarang harus terbuka ya, Terbuka. betul. Keuangan juga begitu. Kami tiap hari diaudit, mulai dari belanja tadi saya sampaikan Mama Wit, orang tua yang belanja, lalu bondnya seperti apa kami laporkan. Jadi kami nggak punya pembantu, tambahan lagi koselak-kaselek mungkin ya. Jadi bangun pagi, mereka lepas sholat subuh, yang anak-anak kondisi bagus, orang tua punya piket, ada bersih-bersih, ada masak. Nah, Betul. begitu. Ada pergi ke pasar, kami semua punya PR yang sama gitu ya, Oke. tugas yang sama. Jadi sobat Komsos yang ingin membantu gitu ya, ingin ikut ambil bagian di Ya. YKK, boleh langsung datang Boleh langsung ke datang. Jalan Pandu nomor 17. Betul. Dari pukul berapa Bu Guru? Bu Guru? 10 sampai 15 sore. 10 sampai Jam 3 15 sore. sampai jam 3 sore. Mau ulang tahun boleh Sama anak-anak. sama Oke. anak-anak. Ditunggu ya. Ditunggu Pas banget seperti itu kemarin kadang, Ibu Lili Oh, buat saya iya, luar biasa KKI ya, ya. membawa remaja ya, Iya. karena kalau anak-anak didatangi remaja, Seneng. ada seneng itu Seneng mereka. mereka menganggap kakak-kakak yang sayang sama kami. Mhm. Kan biasanya ibu-ibu yang datang, Ya. kalau dikunjungi dengan teman ini luar biasa. TK mana? TK Ursula ya? Iya, TK Ursula. TK Ursula belajar bersama Oke. di kami, dan kami pun diundang ke TK Ursula ya. Iya, Berarti Bu Anas juga sebagai guru ya. betul. Sebagai guru juga wah ketemu anak-anak sekolah juga lebih happy juga ya Iya. pastinya ya. Lebih semangat. Lebih semangat. Yang paling mengasihkan menjadi seorang pengajar sebelum kita closing nih. Pengajar anak-anak yang menyandang kanker. Penuh tantangan. Penuh tantangan. Iya. Tantangannya apakah? Ya, mereka kan walaupun sedang berobat gitu, mereka tetap sehat, semangat gitu, aktif gitu, aktif banget gitu. Jadi kadang kalau diajak belajar tuh malah ngajak main gitu. Jadi kita Belajar harus sambil sabar bermain. gitu, iya.
Oke, Mhm. luar biasa sekali, Bu Anas, semoga tetap semangat ya, Amin. mengajar anak-anak yang menyandang kanker gitu, tetap menebarkan, ya itu balik lagi ya, cinta kasih. Cinta Ya, kasih itu kan bukan milik satu agama, Iya. betul. Iya. tapi milik semuanya ya. Eee, Bu Anas jadinya. Ibu Ina ada yang ingin disampaikan nggak kepada sobat Komsos nih? Atau mungkin, yang mau berdonasi silahkan gitu, yang mau ikut cemplung-cemplung. Ya, kalau yang mau berdonasi, kami hidup dari donasi ya Kaki, dengan kerendahan hati, aduh silahkan, kalau kan tak kenal maka tak sayang ya Mbak Betul. ya, harapan kami, eee, bisa main ke YKK, bisa melihat, selanjutnya mau berdonasi sangat-sangat terima kasih karena kami, memerlukan, kasih ibu bapak semua. Anak-anak kanker tidak bisa berjuang sendiri. Mmm. Kami memerlukan support, dari, yaitu tadi, Besar Harapan Keuskupan Bandung, beserta umat Katolik Mhm. di Bandung bisa mensupport kami. Supaya program, keinginan, cita-cita YKK untuk mendampingi anak-anak kanker dengan tingkat kesembuhan semakin tinggi bisa kami capai. Oke, terima kasih loh, Ibu Ina, Ibu Sama-sama. Anas, Mama Sama-sama. Wiwit Terima kasih sudah hadir di kembali. Bisik, kita sudah Kami ngobrol juga terima panjang kasih lebar. diberi Atas kesempatan kesempatan datang. bisa hadir. Terima kasih dan pastinya, semoga juga sobat Komsos menjadi lebih, terbuka mata, terbuka hati ya, mendengar, kisah inspirasi dari 3 wanita strong ini. Dan kita harus pamit nih sama Sobat Komsos. Sobat Komsos terima kasih sekali sudah mau menyaksikan episode kali ini dan, kita sama-sama nih ya yang mau, berdonasi atau misalnya mau ikut terlibat di YKK, monggo loh tadi Bu Ina udah bilang silahkan, saja datang ke rumah kita di Jalan Pandu nomor 17 ya, jam 10 sampai jam 3 13. jam 3 sore. Oke kalau gitu kami berempat pamit di sini. Sudah. Ditunggu ya di Jalan Pandu.